Oke, balik lagi di channel Jarvis. Kali ini saya ingin review apa aja sih yang dilakukan selama beberapa minggu ini. Yaitu saya lagi bikin Jarvis 404. Jadi sebentar lagi mungkin akan di launching ya. Nah, Jarvis 404 ini apa sih yang terbaru? Yaitu kita lagi mengupdate server Jarvis, tentunya supaya bisa online ya. Selama ini kan Jarvis tentunya offline, jadi hanya pengguna dengan handphonenya. Cuma tentunya dengan adanya server ini nantinya akan memudahkan sistem registrasi. Kemudian yang diperbarui tentunya banyak hal ya. Selain saya membuat program untuk di modul, yaitu modul Aura, modul Nmax, modul Aerox, kemudian yang terbaru yaitu nanti yang untuk motor khusus keyless ya. Kemudian saya juga upgrade sistem aplikasi Jarvis yang saat ini lagi dikerjakan yang 404. Kemudian yang terakhir adalah sistem server. Nah, bedanya apa sih yang membedakan Jarvis yang terbaru dengan yang sebelumnya? Tentunya bedanya adalah di sistem registrasi. Sistem registrasi kita kalau pengguna sudah menggunakan Jarvis 4.0 atau sampai 4.03 gitu ya, itu kita mulai menarik data pengguna, lokasi, semua identitas. Jadi penting banget buat mengisi identitas pengguna Jarvis secara lengkap. Ditambah lagi kita juga menambahkan sistem keamanan, yaitu dengan kode verifikasi kedua. Jadi kode verifikasi kedua ini dipakai untuk online. Jadi buat siapa aja yang nanti ingin mencoba masuk tapi tidak tahu kode verifikasi kedua, itu tidak akan bisa masuk ke sistem kita. Dan kita juga ada sistem monitoring. Jadi misalnya ada beberapa perangkat yang kita install, misalnya saya pribadi, kemudian istri atau anak. Nah, kita bisa memonitor siapa aja sih yang terkoneksi dengan Jarvis ini ya. Jadi kalau satu waktu ditemukan perangkat lain yang kita tidak ketahui, kita bisa tahu, wah handphone kita atau kode registrasi kita dibajak orang gitu ya. Kemudian syarat lainnya adalah karena kita memperbarui sistem monitor lokasi, jadi wajib aplikasi Jarvis itu harus dapat bekerja di background. Seperti apa cara aplikasi dapat bekerja di background? Tentunya udah banyak banget dibahas di video-video sebelumnya ya. Oke, kali ini saya akan coba jelaskan kembali. Nah, di sini saya pakai aplikasi Jarvis yang 4.04. Jarvis, ride the future. Oke, di sisi bawah itu ada lokasi kendaraan saat ini. Kemudian kalau kita tekan menu yang di logo ya, gambar logo, kita tekan lama, fitur yang terbaru yaitu salah satunya adalah fitur lokasi. Kita ada history. Nah, fitur history ini kalau kita tekan ya, yaitu history perjalanan hari ini ya. Saya bisa mengecek history perjalanan hari ini cukup detail ya, dan ini membutuhkan settingan Android-nya, yaitu dimana aplikasi Jarvis harus dapat bekerja di background dan menggunakan layanan data, karena ini data diambil dari server. Jadi kalau server tidak mendapatkan data dari handphone, ya tidak akan ada data seperti saya ini. Kemudian saya pengen tahu info perjalanan saya kemarin. Oke. Nah, ada nih, karena kemarin hari Minggu, jadi saya harus bolak-balik pergi ke pasar. Jadi ada nih, saya bolak-balik berapa kali. Ini ada 2 pasar sebenarnya ya, cukup detail. Nah, fitur ini juga bisa untuk semua pengguna Jarvis ya. Jadi yang dari 2016 sampai yang 2020, fitur ini dapat secara gratis. Oke. Kemudian kalau di setting, oh ya, jangan lupa auto save diaktifkan.
yaitu membutuhkan fingerprint ya. Oke. Kemudian, nah ini login device-nya kita bisa cek. Nah, ini saya pernah terkoneksi dengan Xiaomi, kemudian ada Asus, ada Oppo, kemudian Lempo 10 ini adalah smartphone saya. Jadi ada 4 perangkat yang saya pakai untuk connect ke motor. Di sini juga bisa ketahuan jamnya ya, dan tanggal kapan saya menggunakan gadget tersebut. Tentunya semua gadget ini terkoneksi dengan internet ya, jadi harus ada paket datanya juga. Oke, lanjut. Nah, untuk sistem aplikasi bisa berjalan di background, itu bisa tekan klik lama di icon ya. Kemudian kita ke info aplikasi. Nah, di sini kita bisa set mulai otomatis. Kemudian perizinan aplikasi, lokasi harus on ya, jangan di offin. Kalau di offin malah yang akan dapat tuh tracking history ya. Mikrofon nggak perlu, yang lainnya nggak perlu kecuali diminta, satu saat pasti akan diminta. Kemudian perizinan lainnya setiap handphone beda ya. Kalau ada layanan data ya aktifin aja. Kemudian batasi penggunaan data, ini saya bisa pakai WiFi dan data seluler, jadi saya izinkan semua. Kemudian penghemat baterai. Nah, penghemat baterai ini tidak ada pembatasan. Kita harus set tidak ada pembatasan, jadi aplikasi dapat bekerja di background. Oke, lanjut. Nah, yang baru itu adalah kalau kita hapus data, ini ya di aplikasi 404 ya. Jadi kalau saya hapus data, tentunya aplikasi kita ini akan kembali seperti baru pertama kali. Ya, seperti kita baru pertama kali install. Nah, di sini ada menu info. Ya, sebenarnya kan biasa kita install dari masuk ke registrasi di sini ya. Tapi kalau sudah terdaftar di server, kita tinggal tekan menu info. Di sini ada member login. Ingat ya, ini hanya untuk pengguna Jarkis yang sudah memasangkan modulnya di motor. Jadi buat yang belum pasang modul Jarkis dan belum beli modul Jarkis, atau ada yang nanya, Om, aku pakai alarm tipe A, tipe B, bisa nggak pakai aplikasi Jarkis? Ya nggak bisa, karena modul Jarkis ini itu saya yang buat sendiri ya. Jadi diproduksi di workshop kita, jadi wajib harus punya alat Jarkisnya ya, yang diinstal di motor. Oke, kemudian ya member login, kita harus masukin kode registrasinya ya. Ini sifatnya rahasia, tidak boleh dikasih atau disebar-sebar ke orang lain karena sifatnya rahasia. Ini adalah identitas dari modul yang dipasang di motor. Oke, saya udah masukkan kode registrasinya, kemudian kita tunggu aja. Nah, di sini diminta kode verifikasi kedua ya. Kode verifikasi kedua saya, wah, berapa ya? Oke, kode verifikasi saya adalah 297149. Kalau salah, ini tidak akan berhasil ke step berikutnya. Oke, dia menanyakan tanggal lahir. Oke, 01/01/89. Oke, sukses. Sukses ya. Kali ini diminta untuk memasukkan password. Jadi password ini kita buat sendiri ya. Untuk mudahnya mungkin saya bikin ASDF. Kemudian konfirmasi ASDF. Save. Oke, sudah selesai. Jadi kita bisa setting-setting lagi. Mungkin auto save-nya kita aktifkan pakai fingerprint ya. Oke, berhasil. Save. Kemudian balik lagi. Kalau saya keluar, saya balik. Misalnya saya buka lagi ya. Di sini
Good afternoon, Christian. Oke, dia menyapa saya ya, dan terregistrasi. Nah, di sini tidak ada pemberitahuan yang spesial, yaitu karena saya udah mempairing Bluetooth handphone saya ke motor. Kalau misalnya saya belum mempairing, contoh saya hapus ya. Oke, di sini saya belum pairing Bluetooth-nya langsung. Di sini masih terpairing sama Lenvo 10 yaitu smartwatch saya. Jadi ketika saya buka aplikasi, maka dia akan memberitahukan. Pertama memberitahukan Ride the future. kode verifikasi ya. Tadi kode verifikasinya 297149. Oke, udah selesai. Itu kode verifikasi itu untuk keamanan online ya. Jadi kalau misalnya Om lupa ya bahaya banget. Nah, di sini ada perhatian, Anda belum pairing HP Android Anda dengan Bluetooth modul Jarvis. Jadi di sini ada pemberitahuan kalau Om lupa untuk pairing, di sini diingatkan. Jadi kalau kita belum pairing, maka aplikasi ini akan mengingatkan. Banyak banget kan yang sering bertanya, Om, aku udah install aplikasi, udah registrasi, kok nggak bisa connect ya? Salah satunya ini, karena Om belum pernah pairing atau belum melakukan pairing dari perangkat handphone ke motor. Oke, aku rasa itu aja yang bisa saya bagikan tentang aplikasi terbaru yaitu 404 ya gitu aja update-nya dari Play Store. Oke, video selanjutnya ditunggu ya. Bye.